Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan materi tauhid tentang ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada Panitia Itqon Muslim Academy yang telah menyelenggarakan kajian online ya, kajian tauhid pada kesempatan kali ini yang Masya Allah. Sebelumnya kita hanya ingin memulai kajian ini dengan lingkup yang cukup sedikit, tapi alhamdulillah antusiasme para peserta sangat banyak. Jadi kita buka untuk umum untuk kajian ilmu tauhid ini. Dan juga ahlan wa sahlan kepada para peserta yang telah semangat dan telah memberikan waktunya untuk mengikuti acara yang sederhana ini. Tapi insya Allah kita sangat senang karena dapat berinteraksi ya, walaupun tidak secara langsung. Karena kita ketahui sekarang ini semuanya serba PPKM ya, dibatasin. Jadi kita pun dalam hal belajar hanya bisa melalui online. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan dan juga keselamatan dalam masa pandemi saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta yang berbahagia, ketahuilah ya bahwa sesungguhnya kawan kita yang sebenarnya, sahabat kita yang hakiki itu bukanlah orang yang selalu membuat kita tertawa atau bukan juga yang selalu membuat kita menangis, akan tetapi sahabat kita yang sesungguhnya adalah orang yang selalu mendekatkan kita atau mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ma'rifah ya, mengenal Allah itu adalah inti dari keimanan. Dan la imana biduni ma'rifah wala ma'rifah biduni ilm wala ilm biduni ta'allum. Jadi kita untuk mendapatkan keimanan harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan mengenal Allah itu harus dengan ilmu. Dan ilmu dapat diraih dengan cara belajar. Ya. Dan sesungguhnya, apakah kalian tahu apa tujuan atau inti utama dari agama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan maksud dari menyembah di sini itu bukan hanya sujud fisik saja, bukan hanya kita ibadah fisik atau ibadah amalia saja, akan tetapi yang diminta pertama kali dari Allah kepada hambanya adalah apa? Sujud hati. Jadi hati kita diminta untuk tunduk, untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan ibadah amaliyah atau ibadah fisik. Kita diminta untuk meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Itu yang diminta untuk kita yakini akan hal itu. Dan kita juga diminta tunduk kepadanya dengan penghambaan diri yang selalu kembali kepadanya. Khususnya ketika kita terjatuh ke dalam musibah atau ke dalam maksiat atau ke dalam dosa, kita harus segera kembali, segera bertobat, segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat.
Karena sebagaimana kita ikrarkan setiap hari ketika kita sholat, bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup serta matiku itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya tunduk hati. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menundukkan hati kita, untuk menghambakan atau mengakui keesaan bahwa segala sesuatunya itu dari Allah, bukan dari manusia. Bukan manusia menggerakkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ini. Oke? Paham sampai di situ insya Allah? Bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama tauhid itu, ya. Coba ininya PowerPoint-nya yang gambar bumi tadi, ya. PowerPoint-nya, Ustazah Nenek. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama tauhid untuk siapa? Untuk umatnya. Dan itulah yang beliau dakwakan serta tanamkan kepada para pengikutnya. Namun, setelah penaklukan kota Mekah, banyak golongan atau orang-orang yang datang membawa keyakinan aneh atau keyakinan yang menyimpang dari agama Islam atau dari kebenaran. Maka dari situlah ilmu tauhid itu lahir. Jadi pada prinsipnya, ilmu tauhid lahir bukan untuk mendiskusikan keyakinan kaum muslimin. Karena sejatinya mereka, ya orang Islam ini, telah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui sifat-sifat Allah karena telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hal tersebut tentang keesaan Allah ini tidak perlu didiskusikan lagi. Nah, akan tapi ketika muncul beberapa pemikiran aneh dan keyakinan yang menyimpang, baik itu di kalangan orang-orang yang telah masuk Islam sendiri atau dari kalangan orang-orang yang belum masuk Islam, khususnya berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, dan sam'iyat, ya, ini maka sudah merupakan kewajiban bagi para ulama untuk menjawab atau untuk membantah syubhat-syubhat, ya, atau keraguan yang muncul dari kalangan umat Islam atau dari kalangan yang non-Islam, ya, itu menjawab dengan apa? Dengan kebenaran yang telah para ulama ketahui melalui wahyu yang mulia. Jadi akhwat, sasaran ilmu tauhid ini itu sebenarnya untuk kalangan orang non-muslim atau orang Islam yang masih ada keraguan dalam hati mereka. Masih ada syubhat yang berkaitan, mungkin keraguan ini warisan dari agama sebelumnya, atau dari bacaan, atau dari tontonan, atau dari materi-materi yang kita tidak tahu terima dari mana, ya. Maka itu sebabnya kita wajib sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari ilmu ini, ilmu tauhid ini untuk menepis, ya, untuk supaya hati kita tuh lebih tenang, ya, lebih yakin, ya, akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sekiranya, ya, dalam benak atau dalam hati umat Islam ini tidak terdapat syubhat-syubhat atau tidak ada keraguan, maka cukup mereka tahu tentang ilahiyat ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagi orang Islam yang tidak ada keraguan, yang tidak pernah terpapar oleh pemikiran-pemikiran sesat, maka cukup baginya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga ada ayat-ayat lain yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat keagungan lainnya. Inilah yang seharusnya tertanam, ya, dalam diri setiap muslim yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang dan juga tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang jauh dari kebenaran ajaran Islam. Baiklah, next langsung ke pembahasan ilmu tauhid, insya Allah. Jadi ilmu tauhid secara bahasa, ya, langsung ke selanjutnya.
Ya, ilmu tauhid. Ya, itu dulu. Ilmu tauhid ya dalam bahasa Arab atau secara bahasa arti tauhid itu berarti meyakini. Ya. Ilmu tauhid ya atau tauhid dalam bahasa Arab berarti menetapkan. Tauhid itu artinya dalam bahasa Arab menetapkan dan meyakini bahwa sesuatu itu esa atau tunggal. Tauhid wahid yang esa atau tunggal. Dan dalam istilah syar'i, tauhid bermakna atau bermakna menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah dan meyakini keesaannya, baik itu pada zat, sifat, dan perbuatannya. Kemudian, tarif atau definisi dari ilmu tauhid itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang keyakinan-keyakinan agama berdasarkan dalil-dalil yang bersifat pasti atau yakini. Jadi ilmu tauhid ini tidak membahas tentang ibadah-ibadah amali atau ibadah-ibadah praktisi, tapi lebih membahas tentang keyakinan agama. Itu berlandaskan pada dalil yang yakini, dalilnya yakin, pasti. Kemudian tema ilmu tauhid ya, ilmu tauhid itu membahas apa saja? Dalam ilmu tauhid yang dibahas adalah pertama, zat Allah dari segi sifat wajib, mustahil dan jaiz atau boleh bagi Allah. Demikian juga dengan zat Rasul. Jadi dalam pembahasan ilmu tauhid nanti akan dibahas tentang sifat wajib bagi Allah, mustahil dan jaiz bagi Allah. Demikian juga dengan zat Rasul, sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul dan sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian tema selanjutnya mengenai makhluk ciptaannya. Artinya dari sudut apa dalam bahasan tauhid ini akan dibahas mengenai Allah itu menciptakan makhluk sebagai sarana untuk mengenal sang pencipta. Nah, itu saja mengenai pembahasan tema ya, tema penting dalam ilmu tauhid. Kemudian hukum mempelajari ilmu tauhid. Selama ini ya kita selalu ditekankan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, puasa rukun Islam ya, dan diajarkan syahadat, sholat, puasa, zakat yaitu. Akan tetapi ketika materi tentang tauhid ya, tentang penghambaan kepada Allah, tentang iman kepada Allah, ini kurang ditekankan ya. Padahal hukum mempelajari ilmu tauhid itu adalah fardu ain. Sama hukumnya dengan melaksanakan sholat. Bagi siapa? Fardu ain itu wajib yang tidak bisa digugurkan atau tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Contohnya sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Akan tapi ketika sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kita tidak berdosa ya ketika ada orang lain yang sholat jamaah, kita sholat sendirian. Akan tapi ketika menjalankan sholat 5 waktu tersebut ya itu hukumnya fardu ain, tidak bisa digantikan atau tidak bisa gugur dengan alasan apapun. Bagi siapa fardu ain belajar ilmu tauhid ini? Yaitu bagi al-mukallaf ya, laki-laki maupun perempuan. Dalam kitab Khalid al-Bahiyah, Imam Ahmad Dardir mengatakan dalam manzumahnya ya, ini kitab Khalid al-Bahiyah ini adalah kitab yang dijadikan panduan atau muqarrar ya bagi para pelajar di Azhar sana, dan ini kitabnya masyhur, artinya kitab asas ya bagi pelajar-pelajar Azhar di Mesir. Qala wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rafi ai annahu wujuban syar'iyyan lil mukallaf minal insi wal jinni. Jangankan manusia ya, jin saja diwajibkan belajar ilmu tauhid. Artinya makhluk ciptaan Allah yang mukallaf, artinya yang baligh. Baligh itu yang cukup umur. Kalau wanita atau perempuan ini usia balighnya yaitu ketika mengalami menstruasi. Kalau tidak mengalami menstruasi sekitar usia 15 tahun. Itu wajib belajar ilmu tauhid. Kemudian juga mukallaf di sini artinya akil. Akil itu dia berakal, artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu siapa namanya, dia tidak gila, dan kalau anak kecil itu belum akil ya, bayi atau usia balita, usia SD kelas 1 SD itu belum akil ya, karena
dia kadang main api, dia nggak tahu itu bahaya, itu belum ada. Tapi ketika akil ya, dia mampu membedakan mana ibunya, mana ayahnya, dia umurnya berapa, itu akil ya, dan akalnya juga tidak error ya, bukan orang gila. Itu wajib mempelajari ilmu tauhid. Alladzi balaghathu da'wah, dan wajib juga ketika dia sudah balik akil ya, dia juga diwajibkan ketika dia sudah menerima dakwah. Artinya bagi orang yang tinggal di hutan sana, misalnya di hutan Papua yang tidak pernah mendengar kata Islam, tidak mendengar Al-Quran, tidak pernah mendengar tentang agama, itu tidak diwajibkan menjalankan fardu ain ini. Bukan termasuk mukallaf gitu dalam sisi hukum agama. Ya, akan tapi kita yang tinggal di kota besar, yang dari lahir sudah mengenal Islam, artinya orang tua kita Muslim, dan lingkungan kita juga alhamdulillah hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim, berarti kita telah sampai dakwah tentang Islam ini, berarti kita berdosa, artinya ketika kita tidak berusaha untuk belajar tentang ilmu tauhid ini. Oke lah, waktu kecil, waktu kita belum balik, ya belum akil, kita hanya diajarkan tentang lagu rukun iman, diajarkan menyanyi rukun imannya 6 gitu kan, iman kepada Allah, pada Rasul, sampai iman kepada takdir baik dan takdir buruk gitu kan. Pada waktu kecil, waktu kita masih kecil, kita memang tidak belum diwajibkan, artinya hanya menghafal saja rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Akan tapi ketika kita sudah balik, sudah mukallaf, sudah berakal, itu kita wajib mempelajarinya. Ya, tidak boleh tidak, itu hukumnya fardu ain ya, itu agama yang maksudnya yang mewajibkan, itu bukan saya dan bukan juga Ustazah Nena atau Ustazah Amida ya, itu apa mutlak wajib ya. Next, kemudian apa pembahasan selanjutnya ya, setelah ininya PowerPoint-nya setelah ilmu tuh. Oke, nggak apa-apa. Oke, hukumnya sudah. Next. Oke, sekarang nama-nama ilmu tauhid ya, akhwat ya. Jadi ketika kita mendengar atau kalian membaca ya suatu bacaan atau artikel atau buku, ketika mendengar ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam, fikih akbar, itu semuanya sama. Maksudnya artinya sama, huwa-huwa ya. Jadi ilmu tauhid itu disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang keyakinan bahwa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian disebut juga ilmu akidah. Ilmu tauhid juga disebut ilmu akidah karena ia membahas tentang kepercayaan. Akidah bukan ibadah amaliyah, beda dengan fikih ya. Kalau fikih membahas tentang tata cara sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian ilmu ini juga disebut dengan ilmu usuluddin. Kenapa? Karena usuluddin, usul itu artinya pokok, dasar. Jadi akidah ya, percaya bahwa Allah itu la ilaha illallah, itu pokok dasar atau pondasi. Pondasi yang mana ketika pondasinya udah benar, maka benar semua amalan yang di atasnya. Contohnya sebuah rumah ya, kalau orang bikin rumah pondasinya asal-asalan ya, atau tidak kuat, tidak kokoh, maka sebagus apapun ya, sebagus apapun rumah yang kita bangun, gedung yang kita bangun, maka kan gampang rubuh. Kenapa? Karena pondasinya lemah, pondasinya tidak kuat. Makanya yang kita bangun dalam agama ini, kita harus mengokohkan dulu pondasi kita. Yakinnya kita tuh seberapa dalam keyakinan kita bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, sampai mana? Ini kita tahu setelah kita belajar. Oke, tamam? Nah, kemudian ilmu kalam, nama lain dari ilmu tauhid juga disebut ilmu kalam ya. Jadi jangan alergi dulu ketika kita mendengar ilmu kalam. Kenapa? Kenapa disebut ilmu tauhid itu ilmu kalam ya? Itu karena dalam ilmu tauhid nanti dalam pemaparannya itu akan menggunakan metode munazarah. Metode munazarah itu adu argumentasi ya, akan menggunakan dalil-dalil akli, dalil nakli atau bukti-bukti logis untuk menyatakan bahwa ini benar, ini salah, ini wajib, ini mustahil. Kemudian nama lainnya juga yang apa? Nama terakhir dari ilmu tauhid itu disebut juga fiqhu akbar. Jadi Imam Abu Hanifah yang meletakkan nama ini ya, fiqhu akbar, fikih besar. Akbar karena kita membahas tentang Allah. Jadi Allah itu maha besar.
Sedangkan ada nama lain ya fikih asghar, ya. Fikih asghar kenapa? Karena membahas tentang ibadah-ibadah amaliyah. Nah, jadi apa ya? Makana apa? Level fikih ya yang harus sebelum kita belajar tentang ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji itu kita harus lebih pertama dulu tentang belajar tentang fikih akbar ini, yaitu tentang tauhid la ilaha illallah. Paham semua insya Allah? Ya, next. Ya. Ya, next selanjutnya. Materi selanjutnya, PowerPoint selanjutnya, silahkan. Tolong ditampilkan. Saudari moderator. Kita tunggu. Ya, nama-namanya, setelah nama-namanya, ya, PowerPoint selanjutnya, tolong ditampilkan. Oke. Selanjutnya, setelah ini. Sudah, ini sudah. Oke, pembahasannya. Oke, ya. Pembahasan ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah itu apa saja yang dibahas, ya. Nanti dalam pembahasan ilmu tauhid yang dibahas itu tentang pertama ilahiyat. Ilahiyat itu tentang apa yang wajib bagi Allah, sifat apa yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Kemudian yang kedua juga akan membahas tentang nubuat. Ya, nubuat itu kenabian. Sifat wajib bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang ketiga dalam ilmu tauhid juga akan dibahas tentang perkara-perkara yang gaib. Yang hanya dapat, dan perkara gaib ini hanya dapat diketahui melalui wahyu, tanpa ada peran akal di dalamnya. Ya, mengenai surga, neraka, tentang yaumul hisab, alam barzah, itu akan dibahas di bab atau subjudul samiyat. Oke, next selanjutnya. Pembahasannya 3 saja ya mengenai ilmu tauhid ini. Ya, next. Tentang hukum, baiklah. Sebelum ya, akhwat semua ya, sebelum kita membahas tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, kita dalam ilmu tauhid ini kita akan mulai dulu akan berbicara tentang hukum. Kenapa? Karena sifat wajib bagi Allah ini wajibnya akli, bukan syar'i. Sahih? Ya. Kenapa? Wajib syar'i itu ketika yaitu seperti wajib sholat menjalankan 5 waktu, wajib mengerjakan puasa Ramadan, itu wajib syar'i. Akan tapi pembahasan ilahiyat ya, pembahasan ilmu tauhid ini, sifat wajib bagi Allah ini bukan wajib syar'i, akan tapi wajibnya wajib akli. Nah, oleh karena itu kita mundur nih. Wajib akli itu apa? Nah, berdasarkan sumbernya ya, hukum terbagi menjadi 3. Kita harus ketahui dulu sumber hukum. Ya, hukum itu berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 3. Pertama, hukum syar'i atau hukum syariat. Hukum syariat itu contohnya sholat, hukumnya wajib, minum khamr, hukumnya haram ya, tentang halal, haram, makruh ya, mandub, sunnah, wajib. Nah, itu yang berdasarkan sumbernya Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan hukum syar'i atau syariat. Kemudian kedua, hukum akli atau hukum akal. Ya, hukum akal ini hukum yang kita penentuannya itu bukan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah sumbernya, akan tapi dari amal fikri, dari kita menggunakan akal kita ini. Jadi bisa terlahirlah suatu hukum. Contohnya, 2 lebih banyak dari 1. Itu secara masuk akal tidak? Masuk akal kan? 2 lebih banyak dari 1. Nah, tanpa kita membutuhkan dalil, tanpa kita membutuhkan bukti-bukti, itu secara akli, secara logika itu udah betul 2 lebih banyak daripada 1. Ya, tidak. Nah, kemudian seorang ayah, seorang bapak lebih tua daripada anak. Nah, itu namanya hukum akli.
itu terlahir dari amal fikri, dari kita berpikir, ya, tanpa membutuhkan dalil Qur'annya apa, bapak lebih tua dari anak, nggak ada. Secara logika udah masuk akal. Ya, itu namanya hukum akal. Itu contohnya di situ. Ya, saya contohnya dulu. Kemudian hukum adi atau hukum adat. Hukum adi atau hukum adat ini lahir ya atau ada karena adanya tajrubah. Tajrubah itu experience atau percobaan yang berulang-ulang yang menimbulkan suatu hukum. Contohnya, kita tiap hari melihat matahari terbit dari timur. Jadi secara adat kita sudah tahu, oh ini adatnya, maksudnya setiap hari kita melihat matahari terbit dari timur, maka di sini disebut hukum adi, contoh dari hukum adi atau adat. Kemudian kita juga tahu bahwa sifat api itu membakar, ya, sifat api itu membakar, atau makanan itu mengenyangkan, atau lainnya obat itu menyembuhkan. Ini contoh-contoh dari hukum adat, ya. Jadi kita tahu bahwa sifat api itu membakar, makanan itu mengenyangkan, atau obat itu menyembuhkan, dan air itu menghilangkan dahaga, ya. Itu hal-hal semacam ini, hukum ini kita dapat ketahui karena kita melakukannya terus berulang-ulang, sehingga kita baru menyimpulkan, oh kalau lapar berarti saya harus makan. Kenapa? Karena sifat makanan itu mengenyangkan. Kalau saya haus, ya berarti saya harus minum. Karena sudah teruji coba, kalau kita minum, kita hilang hausnya, bisa dapat menghilangkan dahaga. Kalau saya mau membakar kertas harus pakai api, karena sudah teruji coba, api itu dapat membakar. Nah, ini namanya hukum adat. Adat kebiasaan yang terlahir dari tajrubah, ya, dari kebiasaan berulang-ulang, sehingga terlahirlah atau tercetuslah suatu hukum, ya. Ini coba dipahami dulu. Ini madhol apa ya? Pintu sebelum masuk ke pembahasan sifat wajib bagi Allah, ya. Jadi berdasarkan sumbernya hukum terbagi menjadi 3, ya. Dari sumber hukum itu syar'i, akli, dan adi. Oke, tamam. Oke, baiklah akhwat. Yang perlu kita pahami juga, ya, yang perlu kita maknai atau kita ambil hikmah dari hukum adat, ya, atau hukum adi ini, bahwa sifat bahwa api itu membakar, makanan itu mengenyangkan, air itu menghilangkan dahaga, dan obat itu menyembuhkan. Kita meyakini karena itu terulang, ya, terjadi berulang kali dari percobaan, dan terbukti seperti itu. Akhirnya, karena ini berulang-ulang, kita lihat tiap hari, kita melakukannya tiap hari, akhirnya mata kita, ya, pandangan kita ini, manusia ini terhijab. Terhijab dari apa? Terhijab dari bahwa subjek atau fa'il sesungguhnya itu bukan benda-benda ini. Bukan api, bukan air, bukan makanan, bukan obat. Bahwa fa'il yang sesungguhnya atau subjek yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman percaya pada hal gaib. Jadi mereka percaya bahwa yang mengenyangkan itu bukan makanan, tapi Allah. Yang membuat menghilangkan dahaga itu bukan air, tapi Allah. Yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah. Berapa banyak orang yang setelah berobat ke sana kemari, minum obat yang banyak dan berbagai macam merek obat, tapi akhirnya tidak sembuh juga, toh. Kejadian Nabi Ibrahim dibakar dengan api, tapi Allah memerintahkan api, kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim nggak terbakar, padahal itu dibakarnya dalam bara api yang artinya mungkin satu rumah bisa kebakar, tapi Nabi Ibrahim selamat. Jadi dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya yang memberi kita kenyang, yang memberi kita kesembuhan, yang membuat kita hilang dahaga itu bukan benda-benda itu, tapi Allah. Tapi karena kita hidup di dunia dan kita tiap hari melihat fenomena itu terjadi
berulang kali, akhirnya mata kita itu terhijab. Mata hati kita yang terhijab. Mata melihat, tapi mata hati kita yang terhijab. Ya. Betul, Allah menciptakan kesembuhan ketika kita minum obat. Dan Allah menghilangkan dahaga ketika kita minum air. Jadi jangan mentang-mentang Allah yang menyembuhkan, kita nggak mau berobat. Tidak. Allah menciptakan kesembuhan ketika kita minum obat, arti wasilahnya. Karena kita hidup di dunia, jadi kita harus melalui hukum sebab akibat. Ya, akan tetapi yang kita percaya tidak kita percayai bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Paham sampai sini? Ya. Kemudian Allah menciptakan terbakar itu karena sebab api menyentuh benda, ya. Ini benda, kemudian kita nyalakan korek, ya, kita bakar, tisunya kebakar. Tapi yang sesungguhnya fa'il, ya, subjek yang sesungguhnya itu Allah, bukan api. Tapi Allah menciptakan terbakar ini melalui api yang menyentuh tisu. Paham insya Allah ya? Oke. Nanti saya kasih contoh yang lebih mudah lagi. Ya, karena ini terjadi berulang-ulang, akhirnya pandangan mata hati kita ini jadi terhijab, ya, tidak melihat fa'il sesungguhnya itu Allah. Ya. Sama seperti orang ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi mereka yang percaya bahwa makanan yang mengenyangkan, minuman yang menghilangkan dahaga, api yang membakar, obat yang menyembuhkan. Mereka percaya bahwa makanan, api, obat, air itu yang melakukan itu semua. Karena mereka tidak percaya, mereka mengingkari akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kaum ateis dan itu kufur. Maksudnya dalam akidah Islam itu kufur namanya. Artinya tidak sah sama seorang ketika meyakini bahwa makanan yang mengenyangkan, api yang membakar, atau obat yang menyembuhkan itu kufur jadinya. Tamam? Oke, saya kasih contoh yang lebih jelas. Ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, ya, akan terjadi apa coba? Kehamilan, bukan? Ya, si istri akan hamil. Nah, saya tanya, apakah suami istri itu yang menciptakan anak atau Allah yang menciptakan anak? Siapa? Sada? Ya, Allah atau suami istri itu yang menciptakan anak? Siapa yang menciptakan anak? Allah. Iya, Allah. Oke. Tapi yang nampak, ya, yang terjadi itu ketika sperma bertemu dengan sel telur, itu terjadi anak. Seakan-akan pelakunya itu suami dan istri tersebut. Tapi kan kenyataan tidak semua suami istri punya anak, bukan? Ya tidak. Ya kan? Banyak orang berhubungan tapi tidak memiliki anak. Banyak suami istri yang bertahun-tahun tidak memiliki anak. Jadi fa'il yang sesungguhnya, ya, subjek yang sesungguhnya itu bukan makhluk, ya, tapi Allah. Oke. Ya, itu akidah, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Islam yang sebenarnya seperti itu, ya. Qala ta'ala di surat Al-Waqiah, ya, dalam surat Waqiah ada juga disebutkan pada ayat 58 dan 59, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan, artinya sperma yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? Siapa yang menciptakan sperma? Siapa yang menciptakan sel telur? Siapa? Laki-laki, manusia itu? Tidak kan? Kita tidak ada daya, kita ada kuasa. Bahkan dari diri kita nggak memilih laki-laki, perempuan, kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri. Dan di ayat lain, dalam surat Al-Waqiah juga, ayat 63 dan 64, Qala ta'ala, afara'aitum ma tahrusun, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam, artinya benih bibit tanaman yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Lihat, semua orang menanam kan, menanam padi, menanam jagung, menanam sayur. Tapi apa semuanya sukses panen? Kan tidak.
banyak juga yang gagal. Berarti bukan benih, bukan kita yang menumbuhkan benih itu, tapi Allah. Ya, itu bukti, ya, bukti bahwa Allah adalah pelakunya. Dan di ayat lain dalam surat ini juga, ayat 68, surat Waqiah dan 69, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni, am nahnul munzilun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kami? Ya, artinya hal sekecil air yang kita minum sehari-hari, tiap hari. Berapa liter kamu minum air dalam sehari? Tapi kita tidak pernah sedikit pun merasakan itu. Itu Allah yang bagi air itu kepada kita. Allah yang menyalakan dahaga kita. Coba kamu pergi ke padang pasir ke Mesir. Di gurun sana ya. Artinya kamu rasakan. Kita manusia itu ajib ya nih. Kita manusia itu aneh. Kok bisa manusia lupa sama Tuhannya? Minum aja air. Kamu bisa buat air. Enggak kan? Tapi kita tidak merasa karena kita tiap hari kita tinggal pencet dari galon, akhirnya kita tidak merasa bahwa itu Allah yang bagi kita minum, Allah yang bagi air, Allah yang kita ciptakan. Tanpa air, udah selesai. Manusia habis itu air ya. Tapi kita minumnya minum aja gitu, nggak pernah merasakan ada Allah gitu. Nggak pernah merasakan hal tersebut. Itu yang membuat kita jauh, ya. Kita jauh karena kita tidak merasa. Itu yang disebut sujud hati sebenarnya. Kita merasakan ada fi'il Allah, kita merasakan ada campur tangan Allah dalam kehidupan kita ini. Dari air yang kita minum, dari nafas, dari bibir yang kita perkataan yang kita ucapkan, kedipan mata yang kita lakukan tiap hari. Itu Allah pelakunya, bukan kita. Teman? Ya, semua. Saya tanya ya, sekali lagi ya. Siapakah yang membuat sperma itu bertemu dengan sel telur? Ya? Allah bukan? Siapakah yang menumbuhkan bibit tanaman menjadi pohon? Siapa? Bukan kita dan bukan tanaman itu sendiri. Dan siapakah yang menurunkan air hujan? Allah. Jadi makanya saya sering melihat fenomena ya di Mesir ya, karena di Mesir ini jarang hujan ya, mungkin setahun sekali ya Ustaz Neneng ya Ustaz Hamidah, setahun sekali 2 kali itu. Orang Mesir itu senang kalau hujan tuh, ada apa air keran katanya langsung dari langit kata turun. Saking senangnya. Setahun cuma sekali atau 2 kali aja hujan. Jadi ketika hujan mereka tuh pada senang keluar. Bukan kayak kita ya, hujan terus ngumpet ke rumah. Kalau mereka senang. Jadi merasakan gitu bahwa itu perbuatan Allah langsung, Allah menurunkan dari langit langsung. Jadi tanpa ada perantara ya antara Allah dan manusia, langsung kita merasakan hujan seakan-akan Allah yang menyirami kita langsung dari air hujan itu. Nah, fihi maksudnya air hujan itu banyak keberkahan di situ. Ya, dia orang Arab tuh senang. Sampai ada anak kecil, ya, bawa katanya, ayah, lihat saya langsung minum air keran dari langit. Dia keluar, dia buka mulutnya. Saking jarangnya hujan, dia senang. Air kerannya itu langit. Kalau kita kan kerannya di kamar mandi. Kalau orang Mesir kerannya langit langsung. Jadi senang kalau dalam mobil, kalau lagi hujan itu mereka pada buka jendela mobil, tangannya pada dikeluarin dari mobil itu, senang langsung lihat, langsung dicium muka gitu kan. Barokah katsir kata orang Mesir itu. Nah, seperti itu ya, karena tempat gurun jarang hujan, jadi ketika ada hujan sedikit itu ya Allah. Sama kita lihat salju kan. Lebay katanya kan, kalau kita bilang lebay. Sama seperti keadaan kita, perasaan kita ketika lihat salju kan, gimana seneng salju, pengen pegang gitu kan, karena di negara kita nggak ada salju. Sama di negara Arab pun yang tidak ada hujan, yang jarang hujan, ketika dia melihat hujan, antusias sekali. Bahkan ada seorang saya, Sidi Sa'iwad ya, beliau saya pernah lihat ya di Malaysia itu,
Dia pernah ke Malaysia. Jadi Syekh Mesir ini ke Malaysia, berkunjung. Biasa di Malaysia kan hujan juga, sama seperti Indonesia. Nah, ketika dipayungin sama muridnya ya, misalnya dari mobil ke Mesir, dari mobil ke masjid, beliau dipayungi kan lagi hujan. Beliau enggak usah, katanya, jangan dipayungi. Kenapa, katanya, kamu halangi saya dari rahmat Allah, katanya. Jadi orang Arab seperti itu gitu. Masa dipayungin, saya pengen merasakan air hujan yang Allah turunkan langsung pada saya. Dan dari situ syuhud, ya, hatinya tuh merasa bahwa Allah itu ada gitu. Ini rahmat Allah gitu. Jadi di situ dia merasa dekat dengan Allah. Dari air minum, dari air hujan itu khusyuk gitu. Jadi tidak khusyuk dalam sholat aja. Dari situlah kita bisa khusyuk dalam sholat ketika kita sehari-harinya juga merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lama berapa menit lagi nih Ustazah Neneng? Udah jam 5 ya. Cepat sekali. Oke, sekarang hikmah ya. Jangan tegang akhwat. Saya kalau ngomong masalah tauhid ini jadinya berkaca-kaca. Maaf ya, maaf. Oke, apa ya? Ini namanya kita ya perempuan ya, perasaan kita ini lembut. Jadi ketika kita ada sesuatu yang mengena di hati, kita langsung terharu. Nggak apa-apa, itu tanda bahwa hati kita lembut. Nggak apa-apa, bukan cengeng ya, bukan. Ya. Lantas apa hikmah ya? Hikmah kudroh ya. Allah itu menutup kudrohnya melalui perantara sebab ini. Jadi tadi yang apa? Air, api, makanan, minuman itu sebab, semua sebab. Allah menutup kudrohnya atau apa? Kudroh itu apa ya? Kuasa Allah ya. Kuasa Allah, fi'il perbuatan Allah itu tutup ya. Melalui benda-benda ini, melalui makanan, minuman, melalui air, api ya. Allah, apa hikmah dari semua ini? Hikmahnya Allah hanya ingin tahu siapa yang beriman kepadanya dan siapa yang tidak. Oke? Maka hukum sebab akibat ini menjadi hijab bagi akan kuasa Allah. Jadi sebab akibat ini ada ya, harus ada hukum ini di dunia ini, akan tapi ini akan menjadi hijab akan kuasa Allah. Hikmahnya untuk mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Dan barang siapa yang mampu menyingkap hijab ini, maka ia akan beriman pada hal gaib. Ya, hal gaib itu Allah gaib. Sedangkan yang terhijab, ya, dia tidak akan beriman. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya. Dan nanti ya akhwat ya, nanti di surga ya, di akhirat nanti itu tidak ada hijab ya. Di surga itu adalah disebut juga alamul qudrah ya. Alam qudrah artinya tidak ada hijab. Kita ingin sesuatu di dalam hati kita nih. Dan makan es krim gitu kan. Udah, kita nggak usah pergi belanja ke warung cari es krim. Di surga itu nggak kayak gitu. Langsung ada es krimnya langsung. Itu namanya alamul qudroh. Tidak ada hukum sebab akibat. Oke? Kita ingin apa ya? Ini apa makanan kesukaan kita gitu. Udah langsung ada di hadapan kita. Karena dalam surga nanti tidak ada hukum sebab akibat. Langsung Allah sendiri yang melakukannya. Karena surga itu disebut juga alamul qudroh. Akhirat itu alamul qudroh. Kalau dunia alam apa? Alam apa? Dunia alam hijab ya. Semuanya ada hukum sebab akibatnya ya. Fadunya alamul asbab. Jadi akhirat itu alamul qudroh dan dunia itu alamul asbab, alam sebab akibat. Jadi hikmahnya apa? Supaya Allah mengetahui mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Paham sampai sini insya Allah? Paham? Alhamdulillah. Next. Sudah jam 5 nih, cepat sekali. Tunggu saya minum dulu. Ya, coba PowerPoint-nya. Ya, mau minum silahkan, nggak apa-apa. PowerPoint-nya, mana moderatornya? PowerPoint. Pembahasan selanjutnya, tolong. Ya, di Ustazah Hamidah, Ustazah. Iya, tunggu mana dia? Iya.
Pembahasan selanjutnya tolong ditampilkan. Mana Ustazah Hamidah? Oke. Hukum akal udah. Ya, oke. Hukum akal. Tadi kan kita berbicara tentang hukum adat ya. Sekarang udah hukum akal. Hukum akal, tamam. Udah itu udah. Next. Oke. Terus lagi. Sudah. Ya di situ. Hukum akal. Ya, hukum akal ya. Nah, ya wahai akhwat ya, saya tanya, kenapa materi tahun ini dimulai dengan hukum akal? Kok sudah mau ngomongin dalil-dalil sih? Al-Quran kayak kalau Ta'ala, kayak kalau Rasulullah, padahal tauhid. Tapi kita mulai dengan hukum akal. Ya, sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ya, kenapa kita belajar ilmu tauhid ini kita mulai dengan pembahasan hukum akal? Karena pembahasan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz itu ya, itu sifatnya akli, wajibnya wajib akli ya, bukan wajib syar'i. Paham? Ya. Sifat wajib bagi Allah itu wajibnya akli, bukan syar'i. Kalau wajib syar'i itu kayak wajib sholat, wajib puasa itu wajib syar'i ya. Kalau ini sifat wajib bagi Allah ini wajibnya wajib akli ya, teman. Oke. Wahai akhwat semuanya, Allah menciptakan akal itu untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan akal? Untuk mengetahui perkara gaib ya. Allah menciptakan akal untuk mengetahui perkara gaib. Gaib itu bukan hantu. Kita tahunya gaib hantu. Maksudnya surga, neraka ya. Allah itu gaib ya. Allah itu zat yang gaib. Makanya Allah menciptakan akal pada diri manusia untuk mengetahui sesuatu yang gaib. Karena apa? Karena Allah itu ghaibul ghuyub. Li'anna Allah huwa ghaibul ghuyub. Allah itu zat yang gaib, maka Allah menciptakan akal untuk mengetahui perkara yang gaib. Kemudian apa definisi akal menurut ulama Islam ya? Kita taunya akal itu otak ya, di kepala kita. Beda ya, akal sama otak ya. Kalau menurut ilmu anatomi tubuh, yang di dalam tengkorak manusia, dalam kepala kita ini namanya otak. Tapi akal menurut ulama Islam ini adalah sirrun ruhaniyun tudriku bihin nafsu al-ilma daruri wan nadhari. Jadi akal ini rahasia Allah ya, rahasia ruhani yang dengannya kita dapat mengetahui ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri itu apa? Ini artinya apa? Iya, saat. Bentar ya, mama ngajar dulu. Maaf. Jadi akal kita gunakan untuk mengetahui ilmu daruri. Contoh ilmu daruri itu ilmu yang tidak perlu dalil untuk mengetahuinya. Contohnya, ketika ada batu yang terlempar ya, misalnya tiba-tiba perang gitu kan, kaca jendela kita pecah, batu terlempar mengenai kaca jendela. Nah, akal langsung berpikir, oh ada orang yang melemparnya, ya. Akal itu langsung berpikir, nggak mungkin kan akal, oh itu batunya terbang sendiri, nggak mungkin kan. Tapi akal langsung berpikir bahwa ada orang yang melempar batu tersebut. Ya. Kemudian al-ilmu nadhari ya. Ilmu nadhari itu ketika kita melihat matahari, bulan, itu bumi itu berputar atau bergerak, itu akan otomatis mengetahui bahwa akan ada zat yang menggerakkannya ya. Jadi ketika kita melihat ya, misalnya bumi, matahari, bulan itu bergerak, berputar, itu akal kita langsung otomatis mengetahui, oh ada zat ya, ada zat yang maha kuasa yang menggerakkan alam ini. Itu namanya hukmul akli ya. Karena apa? Karena kita perlu menggunakan akal kita berpikir untuk mengetahuinya ya. Itu namanya hukum akal. Oke? Coba, hukum akal itu hanya ada 3 saja, akhwat. Hukum akal hanya ada 3 saja. Apa saja? Pertama, wajib.
Kedua, mustahil. Ketiga, jaiz. Oke. Jadi wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Wajib akli artinya sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketiadaannya. Sama. Contoh. Ini ada bukan ini iklan. Ini ada HP. Ada HP ya. Di sini ada HP ya di depan meja kita, di tangan kita ya. Secara logika ya, akal kita tuh ada berpikir, ada orang yang membuat HP itu, ya. Atau ada apa ya? Oh ya, tisu deh, tisu. Ya, ada tisu ya. Walaupun kita beli ya tisunya dari orang, tapi kita tahu, kita langsung percaya bahwa ada orang, walaupun kita tidak melihatnya orang itu membuat tisu, tapi kita percaya ada orang di pabrik sana memproduksi tisu, ya. Makanya itu namanya sesuatu yang tidak dapat diterima akal oleh ketiadaannya. Kita langsung percaya, misalnya batu terlempar ke kaca gitu ya. Walaupun kita tidak melihat orang yang melempar batu, tapi akal kita langsung percaya, kan? Langsung menerima, langsung mengakui, oh tadi ada anak kecil yang lempar batu, gitu kan? Walaupun kita tidak melihat siapa yang lemparnya, tapi akal kita mengakui bahwa ada orang yang melempar batu. Kenapa? Karena tidak mungkin batu itu terbang sendiri mengenai kaca kita. Pasti ada orang yang melemparnya. Nah, kemudian makanan. Kita pulang dari misalnya dari pengajian atau pulang dari sekolah. Tiba-tiba di rumah ada makanan di atas meja. Makan misalnya nasi goreng gitu ya, nasi goreng kesukaan kita. Tapi di dapur, di kamar nggak ada orang. Siapa? Apakah kita percaya, artinya kita meyakini bahwa nasi itu menggoreng dirinya sendiri, kemudian sosisnya terjun sendiri ke dalam penggorengan, kemudian mengaduk sendiri nasi? Kan tidak. Kita pasti langsung, oh berarti mama saya masak nih nasi goreng. Mungkin dia sekarang pergi belanja ke pasar, atau dia lagi tidur, atau dia lagi pergi kemana gitu kan. Tapi kita kan percaya kalau ada seseorang yang memasak nasi goreng tersebut, ya. Nah itu namanya wajib. Akal itu mengakui bahwa ada orang yang membuatnya, bahwa ada orang yang melemparnya, seperti itu. Kemudian mustahil akli. Mustahil itu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan keberadaannya. Jadi akal itu menolak gitu. Misalnya mustahil ya. Nggak mungkin gitu. Contohnya 2 lebih banyak daripada 4. Oh, nggak mungkin itu, masa 2 lebih banyak daripada 4? Nah, itu namanya mustahil akli. Nggak mungkin. Atau ada dan tidak ada dalam satu waktu. Misalnya saya sekarang ada di sini dan saya juga tidak ada di sini dalam satu waktu. Itu nggak mungkin. Atau contoh lain yang mustahil akli, sholat Jumat pada hari Minggu. Udah tahu namanya sholat Jumat itu pada hari Minggu. Itu mustahil atau jaiz? Mustahil. Ya. Kalau sholat Jumat ya pada hari Jumat. Saya sholat Jumat pada hari Minggu. Sholat mingguan namanya. Ya. Kemudian hukum akal juga yang ketiga itu jaiz atau mungkin, yaitu sesuatu yang menurut akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, atau mungkin ada atau mungkin tidak ada. Contohnya, kita ya mungkin saja bisa menjadi kaya nanti gitu, amin. Atau bisa juga menjadi miskin, mungkin itu. Misalnya sekarang kita kaya, besok kita miskin. Atau sekarang kita miskin, besok kita kaya. Itu secara logika, secara akal mungkin itu terjadi. Atau seorang mungkin bisa jadi ulama atau bisa jadi juhala atau orang bodoh. Nah, itu namanya jaiz, mungkin. Mungkin saja kita bisa jadi ulama atau mungkin saja kita bisa jadi orang bodoh. Atau contoh lain yang jaiz akli ya, yang mungkin secara logika, bisa saja kita saat ini sehat, tapi besok bisa saja kita sakit. Nah, itu mungkin. Namanya hukum akal yang mungkin. Sesuatu yang menurut akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Paham insya Allah sampai di sini akhwat semua?
Oke ya, next ya, karena waktunya sudah semakin sore. Berapa menit lagi Ustazah? Ustazah Nenek, berapa menit lagi? 10 menit apa 5 menit lagi? Ustazah Neneng. Oke, next ya. Secara ini hukum akal udah. Sekarang sifat-sifat Allah. Ya. Silahkan ininya PowerPoint-nya. Sifat Allah. Oke. Sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perhatikan. Sifat Allah sesungguhnya itu tidak terbatas, ya. Nah, sama seperti Asmaul Husna itu kan ada 99 sifat. Sebenarnya itu Allah tidak hanya memiliki 99 sifat atau 20 sifat wajib saja, tidak. Sebenarnya sifat Allah itu banyak dan tidak terbatas. Akan tetapi dan ulama tidak bermaksud membatasi sifat wajib bagi Allah ini hanya 10 dan hanya 20 ini. Tidak bermaksud seperti itu. Tidak bermaksud membatasi bahwa sifat Allah hanya 20. Oke? Nah, kemudian apa maksud dari sifat wajib yang 20 bagi Allah ini? Nah, bahwa 20 sifat ini wajib atau pasti ada bagi Allah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli yang qat'i. Nah, yang pasti. Kemudian sifat 20 ini ya nanti itu semuanya sifat induk dari ini merupakan sifat induk dari semua sifat Allah yang tak terbatas. Dan juga sifat 20 ini menafikan semua sifat yang menunjukkan kekurangan atau kelemahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan meyakini 20 sifat wajib ini, semua sifat yang lain tak terbatas itu sudah terwakili untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Ya, jadi walaupun kita hanya belajar 20 sifat wajib bagi Allah ini, tapi sudah terwakili untuk bisa ma'rifatullah atau mengenal Allah melalui sifatnya. Tamam? Nah, sifat wajib bagi Allah atau sifat 20 ini sama dengan Asmaul Husna yang 99 ini. Sama-sama tidak membatasi sifat dan nama Allah dengan kedua angka tersebut. Ya, ya perhatikan poin ini ya. Jadi ini hanya induknya saja. Sifat-sifat wajib ini menjadi syarat uluhiyah atau syarat ketuhanan yang apabila satu saja dari sifat ini tidak ada, itu tidak mungkin zat itu disebut sebagai Tuhan. Karenanya tidak layak disembah. Nah, apa saja sifat Allah itu? Nah, itu nanti ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Ketika digabungkan menjadi 20. Nah, sifat wajib bagi Allah ini adalah sifat yang pasti ada pada Allah dan tidak dapat diterima oleh akal jika sifat tersebut tidak ada padanya. Dan tidak mungkin akal membayangkan Allah tanpa sifat tersebut. Itu definisi sifat wajib ya. Allah harus memiliki sifat ini secara akli, secara logika. Dan tidak mungkin akal membayangkan Allah itu tanpa sifat tersebut. Kemudian kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah dan tidak dapat diterima oleh akal jika sifat tersebut ada pada Allah. Atau tidak mungkin akal membayangkan ada Tuhan bersifat dengannya gitu. Karena itu namanya mustahil, mustahil akli. Ya. Kemudian ketiga, sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat yang boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Apa saja sifat? Insya Allah waktunya 10 menitan lagi Ustazah. Ya, tamam. Ya, pada hafal semua ya. Ayo kita bisa hafalnya dengan nyanyian. Ada yang bisa salah Neneng mungkin? Insya Allah. Ya, silakan. Gantian. Yang biasanya kalau di ini ya madrasah-madrasah. Ya, nah, inilah sifat-sifat wajib wujud gitu ya. Ya Allah wujud, qidam baqa,
Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iroda ilmun hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. 20 ya semuanya ya. Ini sifat-sifat wajib Allah yang 20. Ini mau dilanjutkan atau disambung nanti Saudara Neneng? Mana pembahasannya akan panjang. Coba kita sedikit ya, coba sifat yang ini aja. Sifat nafsiyah, wujud ya, coba sifat nafsiyah. Oke. Jadi sekarang pengklasifikasikannya ya. Jadi sifat yang 20 ini diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani atau sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang berkaitan langsung dengan eksistensi zat Allah. Sifatnya apa yang termasuk sifat nafsiyah ini? Yaitu wujud. Jadi artinya wujud Allah itu langsung, sifat wujud ini langsung berkaitan dengan eksistensi zat Allah. Kemudian kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Seperti apa? Kidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Misalnya Allah sifatnya kidam, maka tidak mungkin Allah itu bersifat hadis atau baru. Baqa, tidak mungkin Allah itu bersifat fana. Artinya akan menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, mukhalafatul hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu menafikan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, itu menafikan bahwa Allah itu bergantung kepada zat lain. Wahdaniyah, itu menafikan bahwa Allah itu tidak tunggal atau tidak esa. Kemudian ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat yang eksistensinya mandiri dan yang disandang oleh zat Allah dan ia bersifat independen di luar zat. Seperti kudra, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, itu masuk ke dalam kelompok sifat ma'ani. Kemudian selanjutnya yaitu sifat maknawiyah. Ya, yaitu sifat maknawiyah, sifat yang ada pada zat ya, yang melazimi sifat-sifat ma'ani. Artinya Allah qadiran ya, sifat Allah qadiran. Maaf, anak saya belum ada temennya karena di rumah aja kan, jadi nggak boleh main sama kawannya. Oke, nggak apa, lihat dulu nanti ya, bentar lagi ya, bentar lagi. Allah bersifat qadiran, karena apa? Karena Allah memiliki kudrah. Allah bersifat muridan, karena Allah memiliki iradah. Allah bersifat aliman, karena Allah memiliki ilmu. Allah bersifat hayyan, karena Allah memiliki sifat hayat. Allah bersifat sami'an, karena Allah memiliki sifat sama. Allah basiran, karena Allah memiliki sifat basar. Dan Allah mutakalliman, karena Allah bersifat kalam. Oke, next. Ya, untuk masih waktu, langsung ke sifat nafsiyah. Oke, langsung aja ke wujud. Bukti, langsung aja. Ini di skip aja. Ya, langsung. Terus next lagi wujud, karena udah sore ya. Oke. Sifat nafsiyah tadi satu saja. Allah memiliki sifat nafsiyah satu saja, yaitu wujud. Oke. Sebagai orang Islam ya, yes, ini apa? Karena kita bukan dialog ya, sasarannya ilmu tauhid ini kepada orang yang belum percaya tentang agama Islam, tentang Allah. Nah, mungkin kita akan kasih dia dalil untuk mempercayai bahwa Allah itu ada. Oke, otomatis kita akan membuat akal dia itu berpikir. Akal itu berpikir yang meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, jadi contohnya alam ya, keberadaan alam semesta ya, alam ini ya, ini nyata atau ilusi? Kita hidup ini nyata atau ilusi, akhwat? Nyata ya.
Ya. Ada keberadaan alam ini nyata, bukan ilusi. Nah, kemudian alam ini ya, setiap orang berpikir ya adanya hukum sebab akibat ya. Artinya adanya apa ya? Tunggu. Tadi kan adanya batu yang terlempar ya, maka itu sebabnya karena ada orang yang melempar. Oke. Tamam. Walaupun kita tidak melihat yang lemparnya itu siapa, kita percaya ya, sebabnya adanya tisu karena ada orang yang membuatnya. Apakah tisu ini bergerak sendiri, membuat dirinya sendiri? Tidak mungkin, kan? Akal kita meyakini, oh berarti ada orang yang membuat tisu ini. Walaupun kita tidak melihat bagaimana dia membuat tisu, siapa yang membuat tisu, di mana dia buat tisu, kita tidak pernah melihat. Tapi kita meyakini bahwa tisu ini ada yang membuat. Nah, itulah alam. Ya. Secara akal, akhirnya kita akan disebut gila ketika, oh tisu ini kok dia tiba-tiba bim salah bim ada di Shopee gitu, tanpa ada proses produksi. Kita akan disebut orang gila kalau misalnya tisu itu bim salah bim menciptakan wujudnya sendiri. Nah, tisu ya, selembar tisu yang simple aja kita percaya bahwa ada orang yang membuatnya, apalagi dengan alam semesta ini, apalagi dengan galaksi atau alam semesta yang kita hidup, yang kita tinggal, yang kita injak saat ini. Itu kan kompleks, rumit ya. Antara bulan, matahari, planet-planet, itu bukan suatu yang sederhana gitu. Masa kita tidak percaya bahwa ada zat yang menciptakannya? Itu aja kita percaya bahwa ada orang yang membuatnya. Kenapa kita tidak percaya bahwa ada zat yang menciptakan kita, ada zat yang menciptakan alam semesta ini? Ini secara logika, ya. Jadi wujud adanya Allah itu wajib akli. Akal ini kita akan disebut gila ya. Kalau kita berpikir, oh itu alam terbentuk dengan sendirinya, matahari terbentuk dengan sendirinya, bumi berputar juga dia berputar sendiri ya. Itu akal kita berarti tidak sehat. Oke, berapa menit lagi nih? Mungkin di wilayah bagian lain karena udah masuk maghrib ya, saya pahami sih. Iya, sudah. Kita sudahi saja, nggak apa-apa sih nanti. Iya, karena panjang ya, 20 sifat kan. Ya, itu tadi prolognya aja ya. Ya, silakan sudah aja. Sudah waktunya udah limit. Iya, Taib. Ahlan, ini masih belum ada masuk list pertanyaan ya di sini ke kita. Untuk itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tutup. Oh iya, ada yang mau tanya tapi keluar dari topik. Boleh dituliskan dulu. Iya, di message. Oh, iya. Sedang maaf ketika kita sudah meyakini kita akan lebih khusyuk, tapi terkadang ketika sholat kita masih terlintas perkara dunia. Itu bagaimana untuk mengatasinya, Ustazah? Sudah meyakini khusyuk terlintas. Itulah kerjaan setan. Itulah tugas setan ya. Setan itu legal. Setan itu ya, setan dendam ke semua sama Bani Adam ya. Karena di sana ada campur tangan setan ya. Orang yang sehari-harinya nonton aja, main game, maksudnya dengan kelalaian, dia tidak akan mungkin digoda setan. Orang yang digoda setan itu yang sedang melakukan ketaatan. Dari situlah masukan setan menyerang. Sekarang ketika kita di daras, ketika kita mendengarkan kajian, seakan-akan Masya Allah, bismillah saya mau khusyuk lagi. Tapi ketika Allahu Akbar, itulah serangan muncul. Dan setan tahu kelemahan kita. Ketika kita lagi mikirin ujian, muncullah di sholat itu materi-materi ujian. Seakan-akan itu sesuatu yang positif ya. Kita nggak mikirin sesuatu negatif, kok kita mikirin tentang materi ujian waktu sholat. Itu tablis iblis ya, tipu daya setan ya. Walaupun kita memikirkan sedekah, walaupun kita memikirkan kebaikan, memikirkan menolong orang, tapi ketika dalam sholat itu godaan juga ya.
Jadi memang ada campur tangan setan, kita memang digoda. Jadi memang kita perlu mumarosa ya, terus menerus. Biasanya kita untuk menghidupkan hati ini supaya kita ketika sholat lebih khusyuk, lebih kita sering tafakur ya, walaupun kita sibuk sambil ngurus anak, sibuk sambil nyapu, seperti ini kita merasakan kehadiran Allah ya dengan zikir gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misalnya Allah yang menciptakan apa gitu semuanya gitu, semua takdir Allah gitu. Tundukkan hati kita selalu gitu. Ya, dengan cara kita meminimalisir sampah-sampah di otak kita, paham nggak? Ya, kalian tahu nggak kenapa HP, laptop itu hang? Karena banyak apa? Virus kan, sampah kan, file-file yang tidak berguna. Nah, kita harus minimalisir mungkin dengan cara pertama meminimalisir. Misalnya hati kita harus ditata dulu, ketika kita punya masalah selesaikan dulu. Tapi emang tipu daya setan tidak akan berhenti karena setan itu sudah dikasih izin oleh Allah untuk menggoda manusia. Setan itu legal menggoda kita. Dari situlah kita disebut pahlawan. Karena apa? Karena kita telah berjuang melawan setan. Kita ngaku ya, oh saya pahlawan nih. Musuhnya siapa? Nggak ada. Emang kita disebut pahlawan? Tidak. Jadi harus ada musuh dulu baru kita disebut pahlawan. Kita ada kita dapat pahala, harus ada rintangan dulu melawan godaan setan dulu yang membisiki, menggoda, mewas-was hati kita gitu. Situ ya. Jadi tetap pelatihan terus saja dengan menghapus file-file yang memori-memori sampah ya, pertemanan yang tidak baik, atau dari mata juga kita ya kurangi menonton yang tidak mendekatkan diri pada Allah, itu sangat mempengaruhi, sangat sekali. Betul. Sepintas dengan bersembunyi di balik nama hiburan, tapi itu mengganggu, paham? Nah, seperti itu. Iya, mungkin hati kitanya juga tidak terarahkan ke Allah mungkin ya. Kita belum mengenal hakikat Allah dalam hati kita. Padahal sejatinya ketika kita ibadah sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena banyak ya, kita kan Allah, kita menghadapi Allah itu harus dengan hati besi gitu. Jadi ketika kita masih kotor, jiwa kita masih banyak file-file sampah yang belum kita buang gitu, lalu juga kita sulit komunikasi dengan Allah akhirnya gitu. Masih bergantung, masih sibuk dengan makhluk biasanya. Nah. Insya Allah mungkin sudah dipahami ya, Ukhti Askia. Iya, dan mudah-mudahan setelah mengkaji tauhid ini kita semakin mengenal Allah dan menambah kehusyuan sholat kita. Amin. Ya, ini juga ada dari Aida gitu ya. Apakah ketika nanti kita di akhirat, di surga, kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang atau sesuatu yang kita sayangi, Ustazah? Orang-orang yang gimana? Misal meninggal gitu atau hadis Rasulullah man ahabba, artinya saya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi siapa kawan kita di dunia ini gambaran kawan kita di akhirat gitu. Kalau kita ngefan-nya sama siapa nih, itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka yang kita sukai di dunia. Maka dari kita memilih pasangan, memilih kawan, memilih lingkungan, memilih komunitas itu, ya kita yang inginkan kita mau kembali kemana gitu. Kita akan dikumpulkan dengan komunitas kita. Paham? Ya, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Iya, karena di surga itu tidak ada yang tidak mungkin ya Ustazah. Segalanya ketika di akhirat itu tidak ada hukum sebab akibat. Semuanya bisa saja kalau Allah mau. Iya, betul. Insya Allah jelas semuanya. Alhamdulillah. Dengan kita memperdalam ilmu ini tentunya semoga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga keyakinan kita bertambah. Tidak hanya di level taklid atau ikut-ikutan saja ya, tapi menjadi keyakinan yang mendasar dan membawa kita pada keselamatan sebagai seorang hamba Allah tentunya. Untuk itu kami selaku Muslimah Akademi Idkon mengucapkan terima kasih sekali kepada Ustazah Ani selaku pembicara pada
Sama-sama. Kajian tematik umum sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada teman-teman juga semuanya yang telah hadir, kami haturkan terima kasih yang telah tetap stay on ya dengan semangat gitu ya menyimak materi selama hampir 1,5 jam ini. Untuk itu marilah kita tutup dengan surah Al-Fatihah dan doa kafaratul majelis. Ustazah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk close statement-nya? Ya, jadi apa? Kalau untuk menuntut ilmu itu kita harus jangan apa sebisanya saja, artinya tapi kita harus niat dulu gitu. Kita harus siapkan waktu kita ini untuk ilmu. Ada seorang peribahasa ulama ya, perkataan ulama mengatakan jikalau kita ini menyerahkan seluruh tenaga kita, harta kita, segenap upaya kita untuk ilmu, ya, itu ilmu tidak akan datang kepada kita kecuali setengah, ya. Kita mati-matian mengerahkan semua jiwa raga kita untuk ilmu, itu ilmu datang pada kita setengah saja. Apalagi kalau kita cuma mud-mudan gitu. Artinya kita akan dapat kalau kita niat itu kita benar gitu. Kita akan meluangkan benar waktu kita gitu. Oh, sekarang saya mau belajar gitu kan. Saya harus ilmu gitu. Bukan karena sesempatnya sajalah, nantilah gitu. Karena kalau kita cuma kan nantilah kalau saya bisa, nantilah kalau ada waktu. Nah, itu nggak akan jadi. Menuntut ilmu nggak akan kayak gitu, ya. Ulama mengajarkan seperti itu. Mereka Imam Syafi'i hidup, maksudnya sampai artinya nggak apa-apa kita kehilangan kayak kesenangan masa muda itu kesenangan yang melalaikan nggak apa-apa kita tinggalkan. Nanti ketika kita tua, arti sudah berumur, kita tinggal menikmati hasilnya gitu. Kalau kita tidak ingin bodoh, artinya seumur hidup kita, maka kita harus lelah-lelah sekarang. Memang semua orang mengalami juga, maksudnya bukan kalian saja yang sedang mengalami sedang meniti jalan pendidikan sekarang ini, semua dari dulu sampai sekarang masa mudanya orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk ilmu itu nggak ada yang sengsara gitu hidupnya ketika tua. Ya ini saya perkataan ketika umur ya itu aja saya mungkin yang lainnya jangan dulu live group ya, kita langsung ngambil foto bersama dulu ya untuk dokumentasi semuanya. Oke, kita hitung 1, 2, 3 ya. Ustazah Hamidah yang nge-tap. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin pakai sarangnya. Ya, 1, 2, 3. Iya, syukran. Insya Allah kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan, tanggal 28 Juli. Semoga tidak ada halangan apapun. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada para akhwat semuanya. Nanti ada pengumuman selanjutnya kita share di grup ya. Akhirul kalam. Syukran ala kuliah tamamukum najayid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ahlan Ustazah, terima kasih. Ustazah Gina. Terima kasih Ustazah. Ustazah Hamidah, Ustazah Arlinda, semuanya. Ya, juga teman-teman yang dari kajian intensif yang juga hadir. Dan juga teman-teman yang dari ini ya, teman-teman baru yang kita nggak bisa sapa satu-satu.